Aku sendiri udah nonton seriesnya sampai habis kemarin dari Sabtu. Iya. Iya. Dari Sabtu juga kebetulan aku habisin semuanya. Seru banget, terharu, nangis juga. Terima kasih. Itu kita udah penasaran banget pengen nonton. Jadi waktu itu kita udah nonton duluan sampai habis sebelum tayang. Sekarang kalian tulis di kertas ini. Kalau kalian sudah besar, kalian mau jadi apa? Apa sih yang bikin beda dari seriesnya sama filmnya gitu? Seperti saling melengkapi gitu ya. Seperti saling melengkapi. Kalau misalnya dari penulisnya sendiri memang Mas Adit bilang series ini memang diambil dari bukunya dan dikembangkan lagi dari bukunya. Jadi ada beberapa part yang memang di bukunya itu justru yang nggak ada di bukunya itu ada di series. Jadi kayak misalnya masa Gunawan Muda, terus ada beberapa part yang di perjalanan hidupnya mereka itu nggak semuanya ada di buku. Jadi buat penonton filmnya mungkin mendapat sesuatu yang baru di sini, buat pembaca novelnya pun juga mendapat sesuatu yang baru lagi di sini. Jadi pengennya series ini jadi melengkapi gitu. Ya aku dengar kemarin dari pressconnya juga emang Mas Adityanya bilang dia nulis lagi ya. Iya, dia nulis lagi 9 bulan. Untuk cerita tentang ibu dan Ica ya Kamawan ya. Dan Wawan sama ibunya. Iya. Lo paling utama adalah orang tua. Jadi kalau kalian mampu, jaga mama. Sebenarnya apa sih yang bikin tertarik gitu buat bermain di serial ini? Kalau aku diceritain sama dia dari bukunya, karena aku nggak baca bukunya, jujurnya. Vino itu dari dulu udah baca bukunya dan dia selalu bilang itu bagus banget gitu ceritanya. Tapi aku nonton filmnya dulu dan memang udah suka sama ceritanya. Kemudian ketika dikirimkan skrip serial ini, baru baca sekali aja itu aku pun sudah berlinangan air mata dan buat aku bagus sekali. Skrip yang ditulis sama Kang Adit ini solid banget, bagus banget. Jadi ketika ditawarkan ya aku sih langsung mau, langsung jatuh hati karena untuk karakter Ica sendiri kan juga digambarkan 3 periode ya. Jadi tantangan lagi buat aku gitu. Kalau aku sendiri begitu pas ditawarin untuk Sabtu bersama Bapak, justru sempat nanya kenapa harus dibuat lagi gitu. Kan udah ada filmnya gitu kan. Kenapa harus di remake atau dibikin seriesnya? Enggak kok, ini enggak, kita nggak nge-remake dari filmnya, kita memang menulis baru. Iya, kenapa dibuat lagi gitu. Justru mengejutkan kita, waktu itu produsernya Mbak Erika bilang karena kita nggak puas sama filmnya gitu. Waktu di press conference juga bilang seperti itu, tapi aku nggak tahu detail seperti apa. Akhirnya aku baca bukunya, akhirnya aku baca skripnya, dan ternyata sebagai pembaca bukunya memang banyak hal-hal yang nggak ada di buku gitu. Terus ketika di filmnya pun juga ini lebih melengkapi di filmnya. Jadi ternyata maksudnya itu mungkin karena film durasinya pendek, untuk menjabarkan semua isi buku tuh kan nggak bisa gitu. Dan di series ini kesempatan untuk menjabarkan atau menceritakan lebih luas lagi tentang keluarga ini. Dan bahkan sebelumnya bukan series, malah membuatnya film ya. Jadi Pertama kali skripnya film. skripnya film. Tapi akhirnya berkembang ternyata menjadi series dan memang ceritanya menjadi sangat lengkap, menjadi sangat detail, segala emosi masing-masing karakter tuh lebih kelihatan gitu di serial ini. Ya aku seneng sih dalam bentuk format 6 episode ini, jadinya setiap satu pesan bapak itu 1 episode gitu kayaknya. Iya. Ya itu keren banget sih. Ini aku mau nanya lagi. Sorry aku nervous. Kita juga. Ya aku penasaran juga nih, waktu diajak main series ini tuh emang di approach langsung berdua sebagai suami istri atau ada yang duluan? Jujur, aku lupa sih. Gimana ya? Aku lupa. Vino dulu. Kayaknya aku dulu gitu. Terus mereka punya konsep yang bermain ini adalah pasangan-pasangan semua gitu, suami istri semua. Tapi nggak tahu masalah jadwal dan sebagainya. Akhirnya nggak semuanya pasangan. Tapi kalau nggak salah dulu aku duluan.
terus baru Caca. Kebetulan kita manajemennya beda. Waktu pertama kali dihubungin tuh film, tapi mungkin dari pihak Prime dan Falcon mungkin berembuk kayaknya akan lebih solid kalau kita bikin apa namanya mini series lah ya, biar apa namanya pembaca bukunya juga lebih puas karena bisa menceritakan lebih detail dan Kang Aditnya juga bisa memasukkan pengembangannya lebih enak gitu. Untuk proses reading sama syutingnya itu sendiri berapa lama? Kok lupa ingatan ya? Berapa lama ya? 1 bulan ya kayaknya kita persiapan ya. Ya readingnya 2 minggu, 3 minggu lah ya, 3 minggu reading. Terus di luar reading dengan sutradara dan sempat ketemu Kang Adit, kita juga ada session sendiri. Karena setelah dengan rembukan bersama akhirnya memutuskan kita memang butuh tambahan les bahasa Sunda. Jadi kita ada tambahan itulah. Jadi sebetulnya dari pihak produksi tuh nggak menyiapkan coach bahasa Sunda gitu. Dan ini inisiatif dari kita aja setelah kita ngobrol sama Kang Adit itu apa namanya pengen karena Gunawannya ini besar di Bandung, generasi dari ibu ke Gunawannya itu masih ada aksen Sunda, masih ada sesundaannya gitu. Terus sebesar apa kita rembukin lagi. Dan akhirnya kita kebetulan punya teman yang dari teater Sunda, namanya Adit juga. Kita minta private untuk bahasa Sunda. Jadi kita 3 kali pertemuan kita panggil dia ke rumah untuk bahas apa namanya sesunda apa. Terus kalau Gunawan nih Sundanya halus atau gimana, Ice atau gimana, ternyata dari Sunda itu juga banyak gitu. Di series ini kan Kak Vino sama Kak Masha bermain sebagai suami istri lagi kan. Tapi dimulai dari PDKT lagi, ketemu untuk pertama kalinya lagi, nikah lagi. Itu gimana perasaannya? Panggilnya Ica aja tuh. Kalau saya teh panggil Wawan aja. Ulah Rano Karno. Rano Karno. Perasaannya gimana ya? Perasaannya mungkin lebih bukan perasaannya kita sih, tapi excitement dari pertama kali baca bahwa ini dimulai dari Gunawan bahkan belum pacaran sama Ica waktu itu, bahkan belum kenal. Excitementnya lebih ke situ, nggak kepikir kayak kita nikah lagi, kita PDKT, enggak. Dan lagian kan chemistry sebagai suami istri beneran sama chemistry sebagai Wawan dan Ica itu kan beda ya. Jadi kayaknya harus jangan sampai ketuker ini mah Vino Marsha nih gitu. Apalagi beberapa kali kita dipasangin dan semakin sulit juga kita harus ngerubah biar nggak sama ini, biar nggak sama itu gitu. Tapi memang karena skripnya juga sangat bagus gitu, kita jadi excited banget untuk ngembangin apa namanya gimana ya gemes-gemesnya waktu masih pacaran, masih apa. Dan kita pengennya juga ketika orang nonton series ini orang lupa sama semuanya dan melihat Gunawan dan Ica ya udah yang di series ini gitu. Waktu syutingnya tuh mungkin ada nggak kayak cerita-cerita lucu ketuker gitu, misalnya balik lagi ke Vino sama Marsha gitu? Untungnya kita ngomong bahasa Sunda ya, jadi agak sulit ketuker. Iya, apa namanya, dan karena krunya juga banyak orang Sunda, jadi begitu kita ada salah tuh krunya langsung nyeletuk gitu. Salah itu bahasa Sundanya bukan gitu. Jadi kita tertolong banget sebenarnya jadinya. Ica Gunawan waktu pacaran itu kan eranya tahun 80-an awal ya. Tengah-tengah 80 ya. Jadi ya beda, eranya udah beda banget. Nah, aku tuh selalu kayak pengennya bahasa yang dipakai itu sesuai pada zaman itu gitu. Walaupun kayak Sunda ya Sundanya pada tahun itu gitu, misalnya apa namanya vocabulary-nya tuh udah ada belum tahun itu gitu. Jangan tiba-tiba ada slang baru. Jangan sampai ada kata bahasa slang baru masuk di tahun itu gitu. Jadi itu kita ngejagain banget dan agak susah mau improve-nya kalau bukan bahasa kita gitu kan. Iya, kalaupun kita mau ada improve, kita tanya dulu, ini gue mau ngomong ini nih, bahasa Sundanya apa gitu. Kadang nanya sama 2 orang yang berbeda, sama-sama Sunda, beda juga gitu kan ininya. Jadi, tapi tahun ini kira-kira mana yang lebih halus? Kalau ngomong ke ibu tuh gimana? Kalau ngomong ke sesama gimana? Kalau ngomong ke bawahan tuh gimana gitu. Itu sih yang Itu lucu sih waktu ngobrol sama Engku sama Tatang. Oh iya, itu mereka emang lucu banget. Mereka tuh orang asli Sunda juga. Bukan. Ya? Oh, bukan. Emang tapi mereka sebelumnya mereka sering dapat film yang Sunda. Jadi mereka beberapa langkah lebih
Sunda dibanding kita. Ikan bernafas dengan teman-temannya tuh. Ya ikan teh nggak mungkin ngapa sendirian atuh. Bener. Masa dia bernafas temannya enggak? Egois. Serakah. Lanjutkan. Sok lanjut. Ini kan adegan di Sabtu Bersama Bapak ini kan emosional banget ya semuanya. Aku sih pengen tahu adegan yang mana gitu yang paling susah buat Kak Marsha sama Kak Vino syutingin. Ada beberapa adegan karena begitu emosionalnya kita, aku baca skrip itu dan jadi merasa dekat banget sama karakter yang kita mainkan. Jadi kadang-kadang ada scene di mana belum saatnya untuk sebenarnya sedih atau menangis karena masih baru intro awal. Tapi kadang-kadang kesulitan kalau buat aku nahan itu untuk belum keluar dulu gitu. Itu lumayan banyak part-part yang harus nahan sedihnya itu karena kan kita udah tahu ceritanya, kita udah tahu dialog selanjutnya akan apa, kita udah tahu pembahasan scene ini adalah tentang apa gitu kan. Jadi ketika baru masuk mulai action pertama aja tuh untuk nahan itunya buat aku itu banyak yang sulit banget karena udah terbawa emosinya untuk scene itu gitu. Gunawan tuh sebetulnya dia tuh harus terlihat tegar gitu. Dia tuh nggak boleh kayak Ice yang tiap ini sedih nangis gitu. Dia tuh harus terlihat tegar. Tapi di balik ketegarannya itu dia kan dalam fase kemo gitu. Nah, aku juga sempat riset kecil-kecilan ketika orang kemo itu yang dia rasain tuh apa gitu. Ternyata itu pun berbeda-beda tergantung dari masing-masing orang gitu kan. Nah, jadi yang pengen aku kasih lihat di situ, dia itu bukan lemah secara manusia tapi badannya tuh udah lemah, tapi dia harus terlihat tegar gitu. Tapi di satu titik di mana Gunawan ini pecah gitu, di mana Gunawan ini harus nangis gitu. Justru bukan ketika dia mau meninggal sebenarnya, tapi ketika dia melihat istrinya itu berusaha sekuat tenaga cari uang dan dia kasih uangnya itu, itu yang bikin dia pecah gitu. Yang di skripnya itu nggak ada tulisan di sini nangis, di sini nggak ada. Tapi aku kayak misalnya di mana yang untuk seorang Gunawan itu di mana dia harus ngerasain yang paling titik terendahnya. Kan buat seorang laki-laki titik terendahnya itu ketika dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus istrinya berjuang dan dia lagi sakit terus dikasih uang dan tenang, ayah neng gitu. Itu runtuh banget sih sebetulnya, dan aku milihnya tuh di situ justru, bukan di bagian yang orang pikir di ending akan itu gitu. Yang cukup menjadi tantangan buat kita juga adalah di satu hari itu kan nggak semua scene yang akan kita ambil hari itu adalah di era yang sama. Jadi kadang-kadang scene awal Ica sama Gunawan ketika tahun 80-an tengah itu, lalu next scene bisa kemudian Ica bisa ganti ke tahun yang 2000 yang sekarang yang recent years. Nah itu juga lumayan tantangan buat kita ya, karena kita harus switch. Terutama buat aku sih, waktu itu Gunawan udah nggak ada di recent years. Ica sih. lupa. Gunawan nggak ada. Ica di tahun 2000 sekian itu karena dia udah menjadi Ica yang udah menjalani hidupnya udah menjadi lebih tegar dan harus kelihatan bedanya sama yang dulu gitu. Kayak tadi gitu, dari selalu Neng takut, selalu ayah Akang Neng gitu, sampai akhirnya harus di masa titik terlemahnya Gunawan itu Gunawan yang takut gitu, dan Ica harus bisa ngomong ayah Neng Kang gitu. Itu tuh buat aku kata-kata itu tuh bangunan emosi itu tuh dalam banget. Aku pernah ngerasain juga sih, ibuku harus ngejual emas. Iya kan? Bener kan? Gara-gara ayahku sakit juga. Iya, sama ibuku juga. Iya, lu sedih banget. Iya. Emang cerita ini memang mengandung bahwa untuk banyak orang. Tapi mudah-mudahan memberikan banyak ketegaran juga buat banyak orang ya, untuk bahwa dalam segala suasana kita
harus percaya diri bahwa kita tuh mampu gitu, kita bisa. Kita coba. Ya Kang. Iya nih, akan melawan ini. Ya kan tadi Kak Marsha juga cerita ya tentang harus tiba-tiba langsung tukar karakter gitu kan, karena udah beda karakternya. Itu tuh gimana perasaannya tuh? Soalnya kan harus Kak Marsha kan harus meranin karakter yang jauh lebih tua ya sebenarnya dari Kak Iya Marsha sih, sendiri. dia hebat banget 3 periode kan soalnya. 3 periode presiden. Udah jadi nenek 2 cucu malah. Iya, benar. Itu gimana ya? Itu karena memang proses reading, persiapan, bantuan make up, bantuan kostum, bantuan juga lawan main gitu. Maksudnya ya nggak mungkin juga scene-nya berhasil kalau lawan main aku juga nggak mendukung gitu. Banyak support untuk itulah gitu. Dan bagaimana ya kayak tadi aku bilang, skripnya Kang Adit tuh udah solid banget. Aku tuh bisa buat aku mempermudah, aku bisa memahami perjalanan hidupnya Ica gitu sampai ketika dia udah jadi nenek, ketika dia udah usia 57-an lah waktu itu ya. Itu apa rasanya ngelihat ke belakang? Apa rasanya ketika dia, dan itu tuh pesan-pesan guna yang buat aku, aduh ini skrip cerita ini luar biasa banget karena pesan-pesan dari suaminya untuk anak-anaknya dan untuk ke dirinya itu menempel. Dan aku rasa nggak mudah kalau memang sosok yang memberikan pesan, yang menitipkan pesan itu bukan sosok yang sedemikian baik gitu. Jadi memang menjadi orang yang baik itu sulit, dan menjadi orang yang baik itu luar biasa gitu, karena apa pesan yang dititipkan oleh orang itu benar-benar bisa dipegang sama si istri dan ke anak-anaknya gitu. Jadi itu memang skripnya dan bantuan sutradara dan teman-teman lain itu membantu banget kita sih untuk bisa mendalami karakter. Iya sih. Ada satu sih adegannya Kak Marsha yang penasaran banget, yang bagian Kak Marsha-nya mau bonceng 2 anak. Oh iya. Iya. Itu apa beneran jalan? Jalan sedikit banget karena aku takut karena harus bawa 2 anak kan. Iya, Aku sampai bilang sama sutradara Mas Rako, masa aku nggak mau jauh-jauh ini anak di sini, tasutin aku nggak berani. Jadi cuma asal jalan aja. Untung sutradaranya baik ya. Jadi oke yang penting jalan gitu. Itu lucu banget sih waktu ngeliat, buset ini beneran jalan nih. Iya karena motornya kan motor tua ya. Terus 2 anak itu udah besar kan, jadi kan nggak balance sama sekali dan nggak biasa bawa motor. Pernah bawa motor juga karena syuting, jadi yang penting jalan aja yang udah oke. Kakak depan. Sang di depan. Gantian atuh. Ayo gantian. Anu belakang sana. Ya. Kang bisa. Aku udah nangis dikit. Tapi kita waktu nonton pertama kali itu juga nangis. Oh iya. Kalau tuh di bioskopnya Falcon kan kita nangis. Cuma itu cuma nonton berdua tuh waktu itu. Masih rough gitu kan. Terus nonton udah gitu nangis gitu kan. Terus yang operatornya datang dengan lempengnya, nggak apa-apa. Kemarin penulisnya juga nonton di sini sama anak-anaknya juga nangis kok, nggak apa-apa. Terus langsung keluar. Jadi kita lagi nangis. Kita karena pertama kali juga nonton film sendiri, kita yang memainkan berdua. Ya ini part paling besar ya sama syuting bareng-bareng gitu ya. Iya, dan drama yang sedemikian berat. Itu pas nonton kita rebutan tisu. Pertama aku bawa tisu 1 itu karena memang aku agak pilek. Sebenarnya aku bukannya kayak pede banget ini akan buat aku nangis, tapi aku agak pilek. Tapi ternyata rebutan sama dia kayak tisu. Ternyata dia Terus udah lupa ceritanya tuh kayak apa, kita udah lupa gitu. Jadi ketika pas nonton tuh kayak, hah, kok gini, kasihan banget. iya. Jahat banget gitu. Jadi kayak orang nonton sinetron gimana sih kayak. Iya, orang yang di belakangku waktu nonton di bioskop itu juga gitu. Ya ampun Gunawan. Iya. Ini si akangnya jahat banget sih gitu. Kang Deddy. Agak-agak. Karena kita udah lupa kan, kita udah kosong lagi gitu pas nontonnya. Iya. Ini waktu syuting itu kan pasti mungkin banyak dapat pelajaran juga ya dari Gunawan gitu ya. Ada nggak sih nasihat yang kayak nempel banget sampai kayak pengen diterapkan juga gitu ke keluarga gitu? Aku yang utama itu sih menjadi orang baik. Kata-kata Gunawan menjadi orang baik. Aku lupa deh. Intinya dia mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang baik gitu. Dan
kata-kata menjadi orang baik itu bukan cuma sekedar ya jadi orang baik gitu, tapi jadi orang baik itu sulit. Dan bagaimana ngelihat sosok seperti Gunawan gitu, ya Ica juga, bagaimana seriusnya mereka menjalani hidupnya. Gunawan apalagi ya, sangat sosok yang karakter yang sangat menginspirasi banget. Bahkan jauh sebelum dia divonis kanker pun dia memang sudah menjadi orang yang punya prinsip hidup yang baik, punya tujuan hidup, punya perencanaan yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi benar-benar he's taking everything so serious, seserius itu apapun gitu. Dan itu menjadi inspirasi buat aku dan mudah-mudahan untuk yang nonton juga, bahwa emang kita tuh harus seserius itu loh memandang hidup, menjalani hidup kita, bagaimana kita ingin orang-orang sekitar kita mengingat kita, bagaimana kita ingin membahagiakan orang-orang sekitar kita gitu. Jadi sangat-sangat inspiring. Ya kalau aku yang cukup benar-benar kayak dek gitu ya. Kita kan sering banget ya kita ngomongin keluarga kita, aku sayang kamu, aku sayang, I love you. Tapi dengan kata-kata yang pastikan setiap hari, pastikan keluarga kalian tahu kalau kita tuh sayang sama mereka. Itu kan bukan cuma sekedar verbal gitu kan. Itu kan harus dengan tindakan, harus apa gitu. Nah, itu yang buat aku pribadi tuh nempel banget gitu. Memastikan bahwa keluarga kita tuh tahu kalau kita tuh sayang sama mereka. Dan itu tuh nggak cuma sekedar I love you ini. Emang orang-orang rumahnya itu, orang sekitar itu harus tahu gitu. Apa yang kita lakukan itu memang bermanfaat buat mereka gitu. Dan pengen yang paling cukup apa ya, kena juga bahwa kita nggak pernah tahu gitu soal waktu sih. Kadang kita udah berbuat baik sama orang, taunya kitanya udah nggak ada atau sebagainya. Dan jadi soal waktu itu benar-benar buat aku tuh di sisi lain mengerikan, di sisi lain harus benar-benar kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu. Kayak kita mau dikenal sebagai apa sih sama orang-orang, kita mau orang-orang tuh pengen inget kita tuh sebagai apa sih. Itu kan kadang-kadang kita lupa gitu loh. Kata-katanya kalau orang baik sama kita, kalau kita baik sama orang pasti akan baik sama kita. Kalau nggak salah Gunawan pernah ngomong kayak gitu. Dan itu terbukti di cerita yang ketika Gunawan Ice lagi terpuruk, lalu muncul Tatang Engkus yang ketika sudah sukses itu kayak mengharukan banget. Oh bukan ya, simpanlah kebaikan kamu jangan sampai orang tahu. Itu ya, tapi kalau salah ada yang kalau kita Sebentar, baik sama ini diskusi rumah tangga nih, masalah. ada ya. Aku buka skripnya lagi. Ya pokoknya banyak lah yang kadang-kadang kita mikir hal itu simple banget, tapi kalau misalnya kita refleksikan kehidupan sehari-hari, iya ya, justru yang simple-simple gitu kita yang lupa. Kita terlalu sibuk dengan hal yang besar, tapi hal yang kecil itu kita lupa gitu. Kalau aku sih sebagai anak yang kena itu sih, latihan itu jangan sampai bisa, tapi sampai nggak salah lagi, sampai nggak bisa salah. Sampai ada yang nulis nabung itu bukan cuman sampai kaya, tapi biar nggak miskin. Sampai orang nulis gitu di Twitter karena dia udah nangis banget gitu. Ya, nabung itu jangan sampai kaya, tapi sampai nggak bisa miskin gitu. Iya bener. Iya. Nah kalau gitu Kak Vino sama Kak Masya kan udah punya anak sendiri ya. Iya. Kira-kira apa gitu pesan yang mungkin pengen, kalau misalnya pengen ngerekam gitu pesan buat anak sendiri yang dibuka mungkin 10 tahun ke depan gitu-gitu tuh? Itu sih yang iya, tadi. mungkin aja. Iya. Itu sih yang tadi aku bilang, memastikan kalau mereka tuh tahu kalau kita tuh sayang sama mereka gitu. Bukan cuma diomongin, tapi mereka lihat dari apa yang kita lakuin untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk ibu kita. Mereka tahu kalau dengan apa yang kita lakukan itu karena kita sayang sama mereka gitu. Kalau buat aku pribadi, kalau anak itu tahu dia disayang, orang tuanya bagaimana ke dia, percaya sama dia, pasti dia akan tumbuh menjadi orang yang baik, orang yang mandiri, yang bertanggung jawab. Itu akan secara otomatis mengikuti gitu. Yang penting di rumah dia dalam keluarga ya, terutama dari keluarga ya, intinya dari keluarga itu udah kuat dulu gitu, bahwa
kemana dia akan kembali kalau misalnya dia ada kesulitan, ketika ada masalah. Dan percaya gitu bahwa apapun orang tua gue akan ada untuk gue, maksudnya akan percaya dan memberikan cintanya yang penuh kepada kita gitu. Bener banget. Ini aku pertanyaan terakhir. Oke. Ini pertanyaan gemes-gemes aja. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan buat bikin time capsule gitu, terus masing-masing sebutin 3 barang yang pengen dimasukin ke time capsule keluarga gitu. Misalnya kaos kaki anak atau apa gitu. Foto aja. Iya, foto ketika anak masih kecil, kita dan dia masih kecil gitu. Iya, foto. Apa lagi ya? Kayaknya kalau anakku tuh kan dia suka nulis kayak coretan-coretan dia, tiba-tiba dia I love you daddy atau apa gitu. Nah itu suka aku simpen. Nah itu rasanya kalau misalnya mau dibikin time capsule tuh kayaknya dimasukin, karena dia kadang-kadang mungkin dia akan nulis lagi di umur keberapa, tapi di momen saat dia nulis misalnya di umur dia 1 itu kan beda cara dia tulis, cara apa. Terus pernah dia nulis terima kasih untuk orang tuanya di sekolah, dan kita tuh nggak tahu gitu, dia nulis dengan bahasa yang amburadul, tapi kita pas baca gitu kayak terharu gitu, bacanya bahasa yang terima kasih Pak Vino atau apa ya ditulisnya. Pokoknya itu buat kita tuh hal yang nggak bisa diulang, karena kalau dia nulis udah gedean dikit kan pasti bahasanya lebih bagus gitu, udah tertata gitu. Satu lagi apa? Susah ya pilih salah satu, 3 doang. Foto tadi, surat-surat dia itu. Mungkin rekaman suara sih, Rekaman suara anak, rekaman suara kita gitu, karena sekarang aja nih kita masih nyimpen suara dia dari umur 1, 2, 3 gitu tuh. Di aku tuh ada gitu. Jadi ketika dia belum bisa ngomong ini, itu tapi tanpa sengaja ya. Karena ternyata filenya tuh masih ada gitu. Dan dia sendiri ketika dia denger itu, dia tuh bisa sampai berlama-lama gitu dengerin suara dia waktu kecil. Emang aku dulu ngomongnya kayak gini, dan buat itu kan kalau kita 10 tahun lagi kita dengerin lagi itu kan sesuatu yang nggak bisa diulang gitu. Iya bener. Kalau kamu apa? Apa ya? Kita balikin. Aku belum punya anak. Nanti kalau punya anak. Iya mungkin beda kali perasaannya. Cuma kalau misalnya aku sih yang paling gemes tuh biasanya ngeliat anak kecil itu, misalkan udah umur 10 tahun gitu ya, terus ngeliat foto pernikahan mama papanya. Oh iya. Terus dia nanya, kok aku nggak diajak foto gitu. Oh iya, dia pernah nanya, aku di mana? Waktu lagi party pesta itu nikahan, aku di mana? Ya belum ada. So, pokoknya dia dalam segala foto atau video yang udah dulu-dulu yang udah lewat, kalau dia lihat nggak ada dia, pertanyaan selalu, ini aku di mana? Karena dia merasa kayaknya di mana ada kita, dia juga ada. Jadi selalu pertanyaannya itu. Iya sih, berarti Kang Gunawan itu ya udah way ahead of his time sih. Iya. Ngerekam-rekam Iya sih. semuanya. Iya Dan sebenarnya, tapi kemarin di Twitter ada yang sadar loh bahwa aku senang nih bahwa Gunawan itu kan bikin video itu nggak muncul tiba-tiba dia pengen bikin video pesan-pesan untuk anak-anak. Dia tuh bikin video itu sebenarnya untuk memori, sebenarnya kayak mereka lagi main, mereka lagi apa tuh ada memorinya. Yang membuat dia muncul ide pengen bikin video pesan-pesan untuk anak-anaknya itu adalah ketika Ica ngomong ke Gunawan kalau Akang udah nggak ada, kan saya yang gedein mereka sendiri. Baru di situ Gunawan merasa bahwa makanya segitu cintanya si suami, dia nggak akan mau ngebiarin istrinya juga susah ngebesarin anak-anaknya sendiri. Makanya dia buat pesan itu selain untuk anak-anaknya supaya anak-anak itu tumbuh menjadi manusia yang baik, Membantu tapi istri. juga untuk selalu mendampingi Ica gitu. Dan itu di Twitter ada yang sadar, cuma 1 orang yang nulis itu. Dan ternyata ada yang di Instagram apa di Twitter ya, jadi dia nulis dia ini belum lama baru aja membuka tulisan-tulisan dari bapaknya yang udah meninggal, persis kayak Gunawan tapi bukan video tapi tulisan kakeknya atau siapa gitu, kakeknya untuk anak-anaknya persis pakai gitu, untuk umur berapa tapi bentuk tulisan. Dan dia tuh baru baca beberapa lama ini, dan begitu seriesnya keluar
dia langsung kayak apa namanya, oh ini kok ternyata memang ada di dunia nyata tuh kayak gini ada, walaupun dalam format lain gitu. Itu jadi bikin kita ya, Aku waktu nonton juga ngerasa ya kayak gitu, jadinya anak-anaknya jadi kayak ngerasa tetap punya father figure gitu. Bener. sepanjang hidupnya. Bener, walaupun di series tetap realistis ya, nggak bisa parenting pada zaman Gunawan itu dipakai untuk parenting tahun sekarang tuh belum tentu cocok gitu. Tapi gimana pun juga itulah usaha dari seorang ayah untuk tetap bisa mendampingin anak-anaknya dan juga istrinya gitu. Iya, siap. Thank you so much. Sama-sama. Vino. Thank you banget. Selamat ya atas seriesnya juga. Thank you banget udah nonton lagi. Iya udah nonton sampai habis. I miss you guys. Punya cita-cita teh nggak cukup. Kalian teh harus berusaha, harus berjuang, dan nggak boleh nyerah. Halo, saya Rano Karno. Saya Vino Bastian. Saya Marsha Timothy. Jangan lupa saksikan serial Sabtu bersama Bapak hanya di Prime Video.